namanya juga jadi orang tua ya, jadi ibu, jadi ayah, pasti ada kalanya kita tuh kelepasan gitu, marah atau kita kelepasan tantrum balik juga. Dan yang bisa kita lakukan tuh apa gitu. Hai ayah dan ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Nah, kalau minggu lalu aku bahas banyak tentang gimana ya cara kita memahami anak yang lagi tantrum dan frustrasi. Minggu ini kita akan bahas tentang kalau kitanya nih sebagai orang tua kebawa tantrum, terus kita mesti apa gitu ya. Dan sebenarnya emang bisa gak sih orang tua tuh juga tantrum gitu. Nah, oleh sebab itu sebelum aku mulai mendetail nih masuk ke materinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Jadi kalau 3 Generasi bikin video baru, ayah dan ibu sekalian bisa langsung tahu. Nah, pasti tetap bingung kan ya, sebenarnya kirain tantrum itu tuh normally terjadi di anak umur 1-4 tahun. Tapi kalau di orang dewasa tuh kayak gimana sih? Ternyata memang orang dewasa ini juga bisa mengalami tantrum ini ya, atau frustrasi mengeluarkan emosi-emosi negatifnya gitu. Tapi kalau di orang dewasa itu selain mungkin kayak banting-banting barang, marah, teriak-teriak gitu ya, nyalahin orang, memberi ekspektasi yang tidak masuk akal gitu untuk orang lain, itu juga bisa terkategori sebagai tantrum. Dan ini tuh terjadi biasanya karena para orang dewasa ini nggak punya strategi manajemen atau mengatur emosi terutama yang nggak nyaman tuh dengan baik, dan ini kebiasaan yang lama terbentuk sehingga kalau sudah dewasa ini emang jadi lebih rumit ya cara kita memahami, mengenali dan mengendalikan nih perasaan tantrum yang kita rasakan. Apalagi kalau menjadi orang tua tuh mungkin banyak banget trigger-trigger atau kejadian-kejadian di sekitar kita terutama dari anak yang mencolek isu masalah pribadi kita sehingga membuat kita gampang tantrum itu tadi gitu. Mungkin kita teriak, mungkin kita marah sama anak, mungkin kita kasih ekspektasi yang gak wajar, mungkin kita mikir kok anaknya begini sih, harusnya kan dia begini gitu. Jadi itu yang membuat kita sebagai ayah dan ibu tuh juga bisa nih kena terjebak dalam tantrum ini, terutama saat mendengar anaknya tuh mengeluh atau menangis atau ada hal-hal yang gak menyenangkan terjadi dari anak kita ke kita. Nah, kalau kitanya tantrum nih atau kita mengeluarkan emosi frustrasi kita dengan berlebihan di depan si kecil, sebetulnya bahaya juga gitu. Ada beberapa dampak yang bisa terjadi. Yang pertama pastinya anak bisa meniru cara kita ngambek atau ngamuk gitu ya. Jadi kan kalau kita kepingin anak kita tuh marahnya tuh sesuai marahnya masih baik gitulah. Misalnya dengan mengungkapkan dengan kata-kata aja kekecewaannya seperti apa, kita juga harus mencontohkan. Bayangin kalau sedari kecil justru anak ngelihatnya ketika kita marah, kita teriak-teriak, nyalain orang, banting-banting dan lain sebagainya, itu yang akan terekam di anak dan anak jadi mikirnya, oh kalau misalnya kita marah boleh loh kayak gitu. Jadi jangan lupa bahwa kita adalah contoh dari si kecil. Yang kedua tentunya kita juga jadi sulit nih menikmati peran kita sebagai orang tua gitu ya, dan peran kita dalam pengasuhan gitu, karena mungkin banyak hal yang mengecewakan kita rasakan dan kita luapkan gitu. Jadinya memang membuat perjalanan hidup kita sebagai orang tua tuh kayaknya berat banget dan gak ada sisi menyenangkannya gitu. Yang ketiga, ini gak akan baik untuk kesehatan mental si kecil gitu. Jadi semakin sering dia melihat kita tantrum, marah, kerasa sama dia juga gitu ya, itu kan membuat dia jadi sulit lebih berbahagia. Dan otak anak-anak usia dini itu ya, termasuk anak-anak sampai besar, itu tuh bertumbuh dengan cara membuat lingkungan sekitarnya, bukan membuat, tapi ketika lingkungan sekitarnya itu membahagiakan juga buat dia. Interaksi kita sama anak juga membahagiakan gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita sering banget tantrum, interaksi kita otomatis akan tidak segitu baiknya dengan anak, sehingga membuat kesehatan mentalnya dia nih sampai nanti dia besar tuh jadi lebih sulit untuk di-manage atau diatur gitu. Nah, yang terakhir, selain untuk kesehatan mental anak itu tidak oke gitu ya, dan juga interaksi kita dan anak menjadi tidak oke gitu. Yang terakhir juga ini bermasalah untuk kesehatan mental kita sendiri gitu. Ketika kita seringkali tantrum, seringkali frustrasi gitu, dan kita nggak bisa manage emosi kita, kemungkinan sakit fisik tuh juga banyak yang terjadi. Jadi kalau kita lagi marah-marah suka kerasakan kadang-kadang kita tuh pusing gitu, terus kita jadi gampang stres, kita juga gampang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin setelahnya membuat kita merasa berdosa gitu. Dan ini pada jangka waktu yang berkepanjangan akan membuat kesehatan mental dan fisik kita pastinya juga terganggu. Jadi jangan lupa kenali lagi nih ciri-ciri kita sendiri pada saat sebenarnya emosi atau luapan emosi kita nih masih dapat dikendalikan atau udah tantrum berlebihan.
Sekarang kita akan masuk gimana terus kalau misalnya pas anak tantrum, ya ternyata kita juga kebawa tantrum gitu. Apakah sebenarnya salah banget gitu? Ya memang kadang-kadang namanya juga jadi orang tua ya, jadi ibu, jadi ayah, pasti ada kalanya kita tuh kelepasan gitu, marah atau kita kelepasan tantrum balik juga. Dan yang bisa kita lakukan tuh apa gitu? Sebenarnya kalau untuk yang bisa kita lakukan itu tuh kan kayak kita latihan ya. Jadi latihan mengelola emosi kita. Jadi tuh kayak kita latihan otot, harus dilatih seumur hidup. Ini perlu tiap hari juga. Jadi pelan-pelan. Yang pertama adalah kita bisa belajar mengenali dulu nih ciri-ciri kita kalau mau marah tuh seperti apa. Misalnya apakah suara kita tuh udah meninggi gitu ya, atau kita jadi deg-degan gitu. Nah begitu kita tahu, kita bisa lanjut ke latihan kedua. Kita harus pause dulu atau kita harus berhenti sejenak. Dengan cara apa? Kita misalnya bisa tarik nafas dulu nih yang agak panjang. Jadi kita tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut gitu ya. Tahan dulu gitu sampai kita agak tenang sekitar 3-5 kali atau lebih juga nggak apa-apa, semenit kalau bisa, supaya kita bisa mengelola emosi kita dulu gitu. Dan pada saat misalnya berbarengan dengan anak lagi marah juga gitu ya, dan kita nggak bisa mengatur perasaan kita juga, kita bingung gitu, terus kita bingung harus ngapain, kita bisa bilang ke anaknya, bentar ya kak, bentar ya dek, mama perlu minum dulu atau mama perlu nafas dulu. Jadi nggak apa-apa, biasanya kalau anak tantrum itu mereka emang butuh waktu untuk menenangkan tantrumnya dulu, dari situ kita bisa menenangkan diri gitu. Jadi tadi bisa dengan nafas, kadang-kadang kita bisa hitung mundur ya, supaya kita lebih tenang, kita bisa self talk, sebut nama diri sendiri, terus kayak sabar gitu, atau kita bisa minum segelas air putih, atau kita bisa cuci muka, pokoknya do whatever works for you untuk menenangkan kembali, menetralkan emosi kita nih, supaya setelah netral baru kita bisa kembali ke anak, mengobserve ulang atau memikirkan ulang nih tadi sebenarnya ada apa gitu. Jadi kita perlu latihan jeda itu tadi ya gitu. Terus yang terakhir, jangan lupa juga bahwa sebagai ibu terutama dan juga sebagai ayah sih, kadang-kadang kita suka lelah ya, suka capek, dan peran menjadi orang tua ini kan gak ada cutinya. Jadi memang kita perlu ambil waktu untuk me time, melakukan self care. Nah apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi sebetulnya kalau me time sendiri ini ya seperti biasa, cari hal yang menyenangkan buat kita. Mungkin kita bisa break 5-10 menit, gak usah lama-lama pas anak tidur atau pada saat malam hari gitu ya, atau pada saat anak mungkin lagi aktif mengerjakan sesuatu, lagi main sendiri, kita bisa tuh me time, melakukan hal yang kita suka untuk recharging gitu. Dan terakhir untuk self care sendiri, jangan lupa bukan cuma me time tapi juga kita bisa olahraga dan makan makanan yang sehat nih, supaya kita juga kecemasannya dan mood kita terkelola dengan baik. Karena memang usus atau organ pencernaan kita dengan otak itu tuh saling berhubungan, dan 90% hormon-hormon yang menentukan kecemasan kita itu ada di saluran pencernaan. Jadi makan yang sehat, makan yang bernutrisi sambil olahraga, sambil gerak, itu juga membantu hormon-hormon kecemasan kita tuh bisa lebih teratasi, sehingga nggak mudah nih buat kita menjadi tantrum. Sekian dulu tips dan trik kalau kita kebawa tantrum pada saat anak tantrum gitu. Nah kalau para parents sendiri suka dengan kontennya, silahkan di like, di subscribe, dan jangan lupa di share juga ke teman-temannya gitu ya. Dan kalau misalnya ada komen atau misalnya ada saran atau ada kritik terhadap 3 generasi, silahkan banget disampaikan di kolom komentar, atau bisa main ke Instagram dan juga TikToknya 3 generasi @tiga generasi. Silahkan DM, silahkan komen di situ supaya kita punya input juga, punya masukan kira-kira ke depannya kita bakal mau bahas konten kayak apa lagi. Sampai jumpa.